Sejauh ini Amerika Serikat dan Inggris masih begitu serius dalam melawan aksi blokade yang dilakukan oleh kelompok Houthi. Penyebabnya karena aksi blokade tersebut memicu kerugian besar bagi perekonomian negara-negara Eropa dan sekitarnya. Tidak hanya masalah perekonomian, kapal perang milik Inggris dan Amerika juga pernah diserang oleh kelompok militan tersebut menggunakan rudal anti kapal dan juga drone. Tentunya ini membuat Amerika dan Inggris tersulut amarah hingga membentuk pasukan multinasional untuk melawan kelompok tersebut. Beberapa sumber menyebutkan jika aksi blokade kelompok Houthi dibantu oleh Iran. Bantuan itu meliputi persenjataan untuk memuluskan aksi blokadenya di Laut Merah. Bahkan Iran juga dikabarkan memberikan drone buatan mereka untuk dipakai oleh kelompok yang bermarkas di negara Yaman. Satu hal yang jelas bahwa drone yang digunakan dan sering diberitakan di media-media barat adalah drone Shahed 136 ini. Drone ini merupakan drone yang dirancang oleh Shahed Aviation Industries untuk melengkapi persenjataan modern negara Iran. Dengan kemampuan sang produsen membuat drone menjadikan Shahed 136 cukup berhasil menyita atensi Rusia. Pasalnya dikabarkan Rusia juga memiliki drone ini di pangkalan matra daratnya. Tapi emang apa sih yang spesial dari Shahed 136? Sejujurnya, Shahed 136 gak memiliki fitur spesial buat dibanggakan. Tapi drone ini dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membebani pertahanan udara musuh dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Apalagi dengan panjang 3,5 meter dan lebarnya mencapai 2,5 meter, membuat Shahed 136 bisa membawa hulu ledak seberat 50 kg. Alhasil, drone kebanggaan Iran tersebut memiliki bobot keseluruhan seberat 200 kg. Tentu drone ini cukup membantu untuk melemahkan sistem pertahanan udara musuh sebelum meluncurkan serangan utama. Apalagi Shahed 136 hanya berharga sekitar 10.000 hingga 50.000 dolar per unitnya, sehingga memberikan keunggulan dalam pengeluaran biaya peperangan. Tidak hanya itu, drone ini juga cukup unggul dalam hal performanya di udara. Buktinya, drone buatan Iran tersebut bisa melaju di kecepatan maksimum 185 km per jam dan memiliki jangkauan operasional sejauh 2.500 km. Tapi sehebat-hebatnya Iran dalam membuat drone-nya sendiri, Turki bisa lebih hebat lagi. Soalnya negara ini sudah berhasil mengembangkan drone luar biasa bernama Bayraktar Kizilelma. Tentu kalian penasaran, kenapa sih drone ini disebut sebagai drone luar biasa? Sejatinya hal itu didasarkan pada desain yang sudah diterapkan oleh perusahaan Bayraktar selaku pembuat dari drone Kizilelma. Gak tanggung-tanggung, drone ini memiliki desain dan ukuran layaknya sebuah jet tempur, tapi dikendalikan dari jarak jauh. Dengan kata lain, hadirnya drone Kizilelma menjadi bukti bahwa Turki bisa membangun persenjataan militer yang bisa bersaing di kancah internasional. Tapi perlu diingat, kalau drone ini nggak mungkin diciptakan hanya dalam waktu singkat. Bahkan perusahaan Bayraktar mengklaim jika mereka mulai merancang drone ini sejak tahun 2013 silam dan baru bisa melakukan terbang perdana di bulan Desember 2022. Tentu ini menunjukkan bahwa cukup sulit untuk mewujudkan drone berbentuk jet tempur ini menjadi kenyataan. Wajar aja jika Turki harus menghabiskan waktu 9 tahun lamanya untuk menciptakan drone ini. Soalnya beberapa pengamat mengklaim kalau drone ini nyaris memiliki kemampuan seperti jet tempur. Dengan kata lain, Turki sudah berhasil membuat jet tempur tapi memiliki konfigurasi seperti drone.
Salah satu bukti drone ini menyerupai jet tempur adalah mesinnya. Seperti kebanyakan, drone biasanya menggunakan motor listrik untuk memutar baling-balingnya. Tapi berbeda dengan drone Kizilelma. Soalnya drone ini juga menggunakan mesin jet turbofan yang sebenarnya sama dengan mesin jet tempur. Bahkan kemampuan mesin jet turbofan-nya bisa terbang di kecepatan subsonik. Nah, dengan mesin turbofan-nya itu membuat drone Kizilelma bisa melaju di kecepatan maksimum hingga 1.100 km per jam di udara. Selain itu, dengan tangki bahan bakar yang cukup besar, membuat drone ini bisa beroperasi sejauh 930 km atau beroperasi selama 5 hingga 6 jam. Sayangnya, drone ini hanya bisa terbang di ketinggian 45.000 kaki di udara. Selain itu, drone kebanggaan Turki ini juga diklaim memiliki kemampuan manuver yang sangat baik. Soalnya, drone ini menggunakan konfigurasi sayap Canards Delta seperti jet tempur Chengdu J-20 milik Cina. Sayangnya, konfigurasi sayap ini juga memiliki kelemahan. Beberapa pengamat bilang kalau konfigurasi sayap Canards Delta akan mengurangi kemampuan siluman dari drone Kizilelma. Tapi sejatinya ada beberapa cara agar kelemahan dari konfigurasi sayap ini masih tetap mempertahankan kemampuan silumannya. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelebihan penunjang lainnya seperti lepas landas dan pendaratan otomatis, penampang radar rendah, hingga kesadaran situasional tinggi dengan radar AESA yang juga disematkan ke dalam drone ini. Selain itu, drone Kizilelma juga dirancang untuk bisa lepas landas serta mendarat di lintasan pendek kapal induk maupun kapal serbu amfibi. Hal ini sudah cukup membantu agar drone bisa dioperasikan dengan kondisi lintasan penerbangan yang kurang memadai. Tidak hanya itu, Bayraktar juga cukup bangga dengan persenjataan yang dibawa drone buatannya. Soalnya dengan ukuran drone menyerupai jet tempur akan memberikan kelebihan drone Kizilelma ini untuk membawa lebih banyak persenjataan dibandingkan drone-drone biasa. Gak tanggung-tanggung, drone ini bisa membawa berbagai persenjataan seberat 1.500 kg ke medan pertempuran. 1.500 kg persenjataan itu meliputi roket berpemandu, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti-tank, rudal anti-radiasi, rudal anti-kapal, hingga berbagai jenis bom. Dengan kata lain, varian persenjataan ini membuat pengoperasian drone buatan Turki tersebut cukup fleksibel bagi matra udara mereka. Meskipun Turki berada di pihak Palestina, tapi drone buatannya sudah jelas nggak akan diberikan kepada kelompok Houthi. Soalnya drone ini memiliki harga yang fantastis jika sekedar untuk diberikan ke kelompok tersebut. Namun yang pasti, mereka akan tetap menggunakan drone dari Iran, salah satunya drone Shahed 149 Gaza. Drone ini merupakan hasil pengembangan dari drone Shahed 136 yang digunakan oleh kelompok Houthi di Laut Merah. Dan sudah jelas, Shahed 149 juga dibuat oleh Shahed Aviation Industries. Drone ini baru diresmikan pada tahun 2021 lalu dan diberi nama sesuai dengan jalur Gaza untuk menghormati perjuangan rakyat Palestina melawan Israel di Timur Tengah. Sebenarnya, drone ini memiliki bentuk desain menyerupai MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Tidak hanya dari sisi desain, kemampuan dan perannya pun menyerupai drone buatan Amerika itu. Penyebabnya karena Iran pernah menangkap drone buatan Amerika tersebut beberapa tahun yang lalu, dan kemungkinan besar Iran mempreteli drone itu dan mengkopi rancangan drone Reaper untuk menjadi drone Shahed 149. Untuk urusan kemampuan, drone ini diklaim bisa membawa hingga 13 bom. Itu karena drone ini punya kemampuan untuk membawa beban seberat 500 kg di udara.
Dengan begitu, drone ini akan memberikan daya ledak yang lebih tinggi pada saat melancarkan serangan, dan tentu ini disokong oleh ukuran drone yang memiliki panjang 10 meter dan lebar mencapai 21 meter. Meskipun ukuran dan beban yang harus dibawa Shahed 149 cukup berat, tapi kemampuannya di udara nggak boleh dipandang remeh. Buktinya, drone ini masih mampu melaju hingga di kecepatan maksimum 350 km per jam. Bahkan dikabarkan, drone buatan Iran itu memiliki jangkauan operasional sejauh 7.000 km. Semua kemampuan itu sudah jelas berasal dari motor listriknya yang memiliki tenaga sebesar 550 kW ke tiap-tiap baling-balingnya.